Tripoders, berjumpa lagi dengan kita di Pod Tourism Podcast. Oke, kali ini kita akan membahas seputar all about tourism. Untuk fokus bicaranya, kita akan membahas mengenai tour guide, tour leader, dan juga paket wisata. Oh iya, kita ada kedatangan bintang tamu nih dari alumni kita angkatan 2015. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Bang Eja. Halo semua. Oke, Bang Eja sendiri merupakan alumni daripada pariwisata angkatan 2015 yang paham mengenai materi kita kali ini. Jadi menurut Abang, pembagian daripada ketiga kategori ini, tour guide, tour leader, dan juga paket wisata itu sebenarnya apa sih Bang? Sebelumnya belum lebih panjang lagi. Sebenarnya Abang bukan yang paham tentang pembagian dari apa itu tour guide, kemudian apa itu tour leader dan berbagai macam paket wisata. Di sini Abang hanya sekedar mengenai sharing yang pernah Abang dapatkan di lapangan. Sebenarnya ya kita punya banyak senior yang lebih paham tentang hal ini. Jadi di sini ya kita coba untuk sharing-sharing saja mengenai paket wisata dan segala macam. Jadi gitu ya. Oke, untuk kita nih Bang sebagai pemula ataupun mungkin kalau misalnya kami dari jurusan pariwisata nih yang baru aja lulus, itu sebenarnya hal utama yang harus kami persiapkan sebagai pemandu wisata itu sebenarnya apa Bang? Sebelum jauh kita berbicara tentang kalian sebagai mahasiswa yang udah lulus, kemudian harus menjadi seorang pemandu wisata, alangkah baiknya kita berbicara tentang gimana proses kalian belajar selama di kampus. Nah, di situ nanti bakal terbentuk yang namanya sebutannya kemandirian sendiri, bisa belajar sendiri tentang pemandu wisata. Nah, dari yang namanya kita di dalam kampus itu yang harus kita mendalamkan lagi. Untuk awal mulanya sebenarnya Abang pribadi ya nasib menjadi seorang pemandu wisata yang dulu 2017 sudah mulai pemandu wisata, mulai dari yang domestik kemudian lambat laun bisa menjadi internasional. Memang awalnya nasib, tapi ya namanya nasib harus ada namanya usaha. Ya, benar. Keren juga ya, berarti kita harus usaha dulu, kemudian nanti nasib yang membawa kita. Ya, selanjutnya itu mungkin kalau misalnya terkait dengan mata kuliah di kampus, berarti kita harus aktif turun ke lapangan Bang sebelumnya. Ya, dulu Abang kurang tahu ya yang sekarang kayak mana, seperti apa sekarang di dunia perkampusan. Ya, dulu kita banyak dosen yang dimana dosen itu kebanyakan kita praktikum itu banyak di luar timbang di dalam. Kita dituntut menjadi seorang yang bisa berbicara sendiri, terus praktikum di luar, dan sering-sering main di lapangan ketimbang main di dalam kelas. Berarti dulu waktu zaman Abang kuliah itu sering join dengan proyek dosen atau sering ikut senior yang lain juga dulu Bang? Ya, ada beberapa proyek dosen yang kita sendiri yang ikut gabung, dan ada beberapa dari senior yang dikatakan mengajak kita untuk sama-sama bekerja sama. Ya itu seperti itu dulu, makanya setelah itu kita bisa nyambung. Oke, berarti memang yang diperlukan untuk masa depan nih bagi mahasiswa-mahasiswa yang kayak kami ya, terutama pariwisata itu ya pasti relasi ya Bang, relasi dan juga mitra lah gitu pastinya kan. Jadi gimana ya, kita harus dituntut untuk jangan selalu berpatokan dengan apa yang kalian dapat di dalam pelajaran kampus, itu yang bakal jadi patokan kalian untuk dunia kerja nanti. Karena itu salah. Oke, benar. Keren. Oke, untuk menarik wisatawan itu sebenarnya kita sebagai pemandu wisata itu apa Bang? Apakah penampilan kita harus rapi atau gimana sih itu? Yang paling utama. Ya, salah satu yang membedakan mahasiswa di dunia pariwisata itu memang yang namanya hospitality. Untuk kita yang kita jual adalah gimana kita itu menjual penampilan kita, cara bicara kita yang kita jual.
makanya penampilan itu adalah nomor satu buat Iya, iya. pariwisata. Bener Itu udah sih. pasti sih. Penampilan ya bang, Penampilan. manners juga. Ya, betul. Ya, karena kita pun di luar pun gitu kan bang, kayak saya lah misalnya membedakan gitu antara anak pariwisata dengan jurusan lain. Ya. Pastinya kita akan berbeda mengenai manners, hospitality dan juga penampilannya. Betul. Terus hal-hal apa saja nih yang harus dipersiapkan dalam evaluasi perjalanan wisata? Evaluasi seperti apa dulu? Saya kita udah ngelakuin perjalanan wisata bang, bawa tamu gitu. Yang harus kita evaluasi itu dari mulai apanya dulu pertama? Pertama kita narik dulu ya. Jadi balik lagi tuh pengertian tentang tour leader. Apa sih perbedaan antara tour leader sama pemandu wisata? Iya. Tahu nggak? Tahu kalau misalnya tour leader itu kan dia hanya membawa rombongan saja. Kemudian untuk pemandu wisata itu dia yang menjelaskan mengenai objek wisatanya. Dan bisakah seorang tour leader jadi seorang pemandu wisata? Bisa bang, mungkin itu sangat besar sekali tapi itu jarang dilakukan. Ya benar. Kebanyakan ya yang abang temukan di lapangan adalah seorang tour leader. Ya, tour leader itu biasanya kalau di Pekanbaru itu merangkap menjadi seorang pemandu wisata. Biasanya merangkap sebagai seorang pemandu wisata. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang daerah-daerah yang dimana daerah tersebut sudah memandang pariwisata itu adalah suatu kebutuhan dari masyarakatnya. Iya. Katakanlah adalah Bali, Bali. kemudian Yogyakarta, Bandung, Batam dan lain-lainnya. Itu mereka antara tour leader dan pemandu wisata itu sangat berbeda. Sangat jauh berbeda. Kenapa bisa dikatakan itu? Balik lagi pengertian tadi. Tour leader adalah seorang utusan, ya, utusan dari orang yang dipercayai kan oleh BPW sendiri. BPW sendiri ya, betul. Atau biro perjalanan yang menunjuk beliau atau kita untuk membawa tamunya berwisata. Sedangkan pemandu wisata pengertiannya apa? Pemandu wisata itu orang yang menjelaskan mengenai objek wisatanya. Orang yang menjelaskan tentang apa sih objek wisata tersebut, Ya, keunikannya. dan itu mendalami dari yang namanya penjelasannya tadi lebih dalam lagi ketimbang dari tour leadernya tadi yang ngejelasin. Tuh, sangat jauh berbeda. Contohnya, kita membawa tamu ke Yogyakarta. Yogyakarta itu ada namanya Taman Sari. Iya ya, Ya. Taman Sari. Kita bawa pemandu wisata ke Candi Borobudur. Nah, Ada pemandu wisata lokalnya. iya. Kemudian kalau di Taman Sari ada pemandu wisata lokalnya. Apakah kita bisa berbicara tentang apakah kita bisa bicara tentang Borobudur waktu di jalan sebagai tour leader? Bisa kita berbicara tentang Borobudur? Pasti bisa kan? Iya. Tapi apakah kita mendalami tentang sejarah-sejarahnya, data-data yang dia punya tentang Borobudur, kemudian seluk-beluk Dari Borobudur dari sendiri. Borobudur sendiri, apa bisa kita jelasin? Oh, ya Tentu enggak. tidak, ya? Iya, Nah, jadi yang lebih detail yang jelasin adalah seorang pemandu wisata. wisata. Jadi dua hal yang berbeda, tapi sama-sama menyangkut. Oke, Itu dia. jadi kita evaluasi dari itunya dulu ya, Bang. Ya, Dari- evaluasinya itu. Oke. Kemudian ini untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh tour guide dalam melayani wisatawan biasanya apa, Bang? Kendala-kendalanya. Kita kalau misalnya bawa wisatawan lah, apa yang menjadi kendala-kendala dari kendala terkecil ataupun terbesar sekalipun? Kendala yang menjadi pertama adalah sebelum menarik ke situ dulu kita tuh kayak di briefing. Sebelum melakukan perjalanan kita di briefing oleh BPW atau biro perjalanannya. Kemudian nanti kita ada beberapa item yang dimana di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ke tamunya. Contohnya penginapannya di itinerary atau rute perjalanannya mungkin dikasih satu kamar untuk dapat yang kamarnya deluxe. Bilang kan lumayan besar ketimbang superior. Iya. Ternyata di lapangan itu dia dapat kamar yang superior karena kehabisan kamar dan sebagainya. Nah di situ nanti biasanya ada protes-protes kecil-kecilan dari tamunya. Oke. Nah, kemudian soal makan juga, makan yang dimana makan ini kita nggak tahu kondisi lapangan. Kadang di satu rumah makan itu ramai sekali. Kemudian pelayanan yang diberikan yang biasanya kalau sepi bagus,
tapi kalau udah ramai ya karyawannya mungkin orang tuanya sudah berubah, cara melayaninya sudah benar. berubah. Itu kendala besar. Biasanya itu kendala-kendalanya, itu kendala kecilnya. Kalau kendala besarnya biasanya kita dapat wisatawan yang mengidap suatu penyakit. Oh, seperti apa tuh Bang caranya? Nah, contohnya mungkin dia penyakitnya asma. Tapi kalau dari biro perjalanan biasanya cuma mengasih obat-obatan itu tidak terkhusus. Bisa sakit asma, kemudian nanti tiba-tiba sakit asmanya kambuh, dan kita seorang pemandu wisata atau tour leader harus bisa Siap ya, Bang, harus siap. dengan risiko tersebut. Nah, makanya kalau kita sebenarnya kalau di podcast ini aja kita bicara tentang pariwisata itu sebenarnya banyak sekali. Oh iya, Karena benar. kita dituntut untuk menjadi seorang dokter lah, Iya. dituntut menjadi seorang Yang harus siaga. sejarawan lah, banyak sekali. Karena ilmu pariwisata itu enggak, ya kita udah belajar lah ilmu pariwisata enggak hanya sekedar jalan-jalan saja. Luas ya Bang, cakupan ilmu. Luas. Abang pernah nggak itu bawa wisatawan yang dia mengidap penyakit, kemudian karena udah terlalu fatal kali dia sampai masuk itu pernah? Pernah dulu tahun 2018. Iya. 2018 sebelum Covid itu sempat membawa tamu dari salah satu sekolah yang ada Pekanbaru, dan beliau mengidap penyakit asam lambung, akhirnya masuk UGD. Wah. Oh ya, pernah bawa teman angkatan kalian tahun 2000 berapa ya? Abang lupa. 2019 ya? 2019 kalau nggak salah ya. Ini angkatan 20 Bang. Kalian 20 ya? Berarti Iya. kakak kalian. Ah. Masuk bar dulu itu jam tengah-tengah malam bawa UGD juga. Oh lah. Iya. Kakaknya sih kita apa Bang? Sampai ke UGD gitu. Kayaknya kesurupan ya. Ya Allah, itu memang di luar prediksi tuh. Bahkan BMKG pun nggak bisa nerawang gitu kalau gitu. Jadi untuk mengatasi masalah kondisi yang psikologi seperti itu gimana itu Bang? Sebenarnya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kita tuh dituntut untuk tenang. Tenang. Jangan mengatakan bahwasannya kita tuh nggak bisa. Kan itu prinsip dari pariwisata. Iya benar. Coba dulu. Dicoba dulu, jangan bilang nggak bisa. Nanti gitu. Masalah berhasil atau enggak itu urusan nanti. Iya benar. Penting kita coba dulu, kemudian tenang. Itulah namanya kolega. Tahu pernah dengar kata kolega? Kolega itulah yang menemani kita di selama perjalanan nanti. Contohnya supir, kolega kita. Iya. Apapun masalah yang ada di dalam perjalanan kita coba koordinasi dengan supir. Iya. Kemudian pihak hotel, restoran, salah satu rumah sakit terdekat. Jadi ketika kita menetapkan suatu rumah sakit, suatu penginapan, kita itu harus tahu di manakah rumah sakit terdekat, di manakah rumah makan terdekat, dan itu nggak sembarang pilih. Dalam menyusun suatu konsep, dalam menyusun suatu itinerary atau rute perjalanan. Tapi pernah nih Bang, saya tuh ada mendengar mengenai gini kan. Coba aja buat paket wisata, tekan harganya, yang penting wisatawan itu kenyang. Itu pendapat Abang gimana itu? Menurut apa gitu? Menurut dengan istilah yang penting wisatawan kenyang gitu. Gimana ya? Memang pembagian paket wisata itu banyak. Iya ya. Ya, salah satunya pembagian paket wisata yang bisa dikatakan adalah backpackeran. Oke, Kan? backpackeran. Backpackeran gimana? Kalau kita backpackeran tuh otomatis kita tidak mempedulikan tempat makannya bagus, kemudian tempat penginapan yang bagus, transportasinya bagus. Itu tiga komponen yang tidak dipedulikan atau tidak dijadi suatu Tolak ukur ya Bang? tolak ukurnya. Tapi yang jadi tolak ukurnya apa? Adalah objek wisatanya. Yang penting sampai ke Yang penting tujuan. sampai ke tujuan, dan itu mereka sudah happy. Itu tipe dari paket wisata Yang backpacker tadi. backpackeran tadi atau minim budget. Iya. Nah, ada beberapa biro perjalanan memang punya paket seperti itu. Contohnya nasi ramas. Kalau kami bilang di lapangan itu adalah paket wisata nasi ramas. Atau nasi bungkus. Oh iya. Datang ke restoran tamunya bukan masuk ke dalam,
tapi dia ngambil rentengan untuk dibawa ke bus. Biasanya itu makan dalam bis, kemudian makan di objek wisata, di emperan-emperan gitu. Itu ada. Dan itu biasa target pemasarannya anak-anak sekolah yang mungkin SD, SMP mungkin, ya. Itu target pemasarannya. Kemudian naik lagi kelasnya, ada namanya paket wisata high class mungkin. Kalau paket wisata high class ini biasa memperdulikan gimana mereka berjalan itu nyaman. Nyaman semua, mulai dari transportasinya nyaman, tempat penginapan nyaman, makanannya enak, objek wisatanya dapat. Itu yang high class. Tentu ada harga, ada kualitas. Nah, balik ke situ. Tapi ada yang medium. Kalau medium nih dia tengah-tengah. Dia itu tidak terlalu high class dan dia tidak terlalu berdekat. Dia ada namanya di dalam paket wisata itu ada namanya subsidi silang. Subsidi silang, seperti apa itu subsidi silang? Misalnya hari pertama sarapan dia tidak high class. Nah, sarapan lontong lah, paling selama lontong atau nasi goreng yang ada telur dadarnya. Tapi pas makan malam, makan siang dia prasmanan. Makannya ambil sendiri. Kan budget mahal loh. Iya. Pas makan malam dia nasi kotak. Makan di hotel. Itu namanya subsidi silang. Satu biasa, satu lagi yang bagus. Iya, yang bagus. Nah, itu subsidi silang. Kemudian biarlah selama di jalan itu transportasinya bagus, penginapannya yang penting bisa tidur. Itu namanya yang medium tadi. Jadi pembagian paket wisata itu menurut harganya ada 3. Menurut abang ya, pertama itu namanya high class, kemudian berpekaran, ketiga medium. Itu menurut abang ya, mungkin kalau menurut salah. Teorinya Bang Reza itu. Itu menurut teorinya Bang Reza itu. Sulit dicari teorinya yang bagian mana. Oke, untuk kode etik dari pemandu wisata sendiri tuh yang paling utama apa kode etiknya, Bang? Kodenya simpel sih. Gimana wisatawan itu bisa senang? Oh enggak, bukan. Abang Artis ya. Patut tolak ukur jadi seorang pemandu wisata itu, kalau kalian berhasil adalah kalian mendapat tips yang banyak. Tips yang banyak ya. Nggak peduli cara kalian seperti apa ngomongnya, beretika seperti apa. Kadang ada pemandu wisata yang sambil ngerokok ngejelasin, ada. Beretika nggak? Sebenarnya kalau ditinjau dari tipsnya tidak beretika. Tidak kan? Iya, tidak. Tapi dia tips banyak, ada jutaan dapat. Itu ada di beberapa tempat di Indonesia. Iya. Jadi tolak ukurnya tips yang banyak sama. Tips yang banyak. Berarti dia sudah menjadi pemandu wisata yang baik. Iya. Dia berarti dapat tips yang banyak. Tapi ya kalau kita berbicara tentang pembelajaran di dalam perkuliahan, tentu halnya yang balik lagi ke tadi, tata bicara yang baik, jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kemudian berpakaian rapi mungkin, memakai sepatu, kemudian apa lagi, banyak lain yang bisa dikatakan ya anak pariwisata pasti punya lah. Iya, hospitality lah. Hospitality-nya pasti punya lah. Tapi di lapangan seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Tapi kalau Sumatera kebanyakan masih menggunakan ya fasilitas ya kayak tadi pakai rapi masih bisa digunakan. Oke. Jadi ini pernah ada studi kasus gitu, Bang. Jadi teman kita ini dia tuh pernah bawa wisatawan yang dibawanya ini untuk rombongan bapak-bapak pejabat gitu kan. Jadi selama dia berbicara, bapak-bapak ini menyela dia gitu. Jadi menurut abang itu kan kita sebagai pemandu wisata kan kesal gitu. Ya bahkan teman-teman kita ini juga sering curhat gitu ke kita kan. Jadi menurut abang itu kalau untuk mengatasi masalah yang kayak gitu tuh gimana, Bang? Kalau di lapangan yang pernah abang temui dan pernah juga diskusi dengan beberapa senior, biasanya kita di dalam diskusi sebelum kita melakukan perjalanan, kita kan diskusi dulu dengan biro perjalanan. Dari biro perjalanan tadi
kita itu dikasih tahu tamu yang kita bawa itu seperti apa orangnya. Apakah dia anak-anak kah, anak sekolah, kemudian apakah dia itu pejabat. Kalau tadi ada pejabat. Biasanya nanti dia bakal wanti-wanti di mana pejabat ini yang mana yang menjadi yang harus perhatiannya harus lebih. Misalnya ke bapak yang tadi A tadi. Karena bapak tadi mungkin pendekatan dari tour leadernya kurang dari awal. Jadi hal yang pertama kali kita itu menjadi seorang tour leader adalah membaca karakter dari tamu yang kita bawa. Dan pegang, kalau bahasa lapangan, pegang kepalanya dulu. Dapat kepalanya pegang selama 3 hari atau 4 hari kita jalan, itu insya Allah aman. Dan itu ada trik-triknya yang pengalaman yang berbicara. Ada salah satu triknya dulu pernah diajarkan. Abang dulu pernah bawa tamu ibu-ibu. Ibu-ibu rombongan. Ibu-ibu rombongan pengajian. Yang dimana kalau ibu-ibu banyak ngomelnya, banyak cakapnya dan segala macam. Dan triknya itu abang pernah ingat salah satu senior belanjakan dia oleh-oleh yang dimana dia itu senang. Jadi sebelum berangkat, abang kepikiran oleh-oleh dari Pekanbaru. Otomatis abang bawa, kemudian meletakkan ke bangku dia spesial karena dia dapat kabar dia ini bakal ngomel selama di jalan. Jadi dia itu patokan untuk kita servis habis-habisan selain yang lainnya. Yang lain tetap kita servis juga. Itu tapi nggak ada ibu ini kecemburuan sosial, Bang? Nah, karena mereka tahu ini yang harus dijaga. Karena ini harus dijaga. Kalau ini nggak dijaga, semua rute perjalanan 3 hari itu kacau. Nah, di situ tuh nanti biasanya dapat dari biro perjalanan kasih tahu. Biasa tolong ini atas nama ibu ini tolong dijaga baik-baik, tolong diservis baik-baik yang lebih. Oh, udah ada kode itu, berarti dia kalau tidak diservis dia bakal ngedumel ini. Ada aja yang salah. Itu kata Maya tadi. Mungkin pengalaman temannya lah. Itu apa yang kita buat pasti salah. Iya sih, benar. Jadi triknya itu dari awal. Dari awal ya, Bang. Jadi kita harus pahami dulu gimana wisatawan yang kita bawa. Itu pernah sih dalam penyusunan paket operasional perjalanan ya. Dalam mata kuliah itu ada POP ya. Itu kan ada mengenai monografi sih. Ibaratnya kita identitas wisatawan. Berarti kita harus baca identitas wisatawan sampai itu harus sampai keseluruhannya atau yang bagian-bagian maksud saya bagian-bagian yang wisatawan yang itu aja, Bang. Maksudnya yang wisatawan yang terkenal gitu aja. Ibaratnya kita belajar kuliner aja. Kita udah dapat profil beliau seperti apa. Kemudian kita dapat tekanan dari biro untuk menjaga lebih servisnya ke situ. Jadi kita udah baca, oh ini adalah orang yang harus betul-betul dijaga dari awal. Jadi nggak usah terlalu mendalami sampai istrinya siapa. Nanti kita tahu nih, oh ini pejabatnya. Oh iya. Om pernah dulu bawa orang salah satu bank terbesar di Pekanbaru, di Riau malah. Bang besar. Itu dia bawa pas pampresnya lah Pak bilang. Dia bawa bodyguardnya 2 mobil. Dimana itu dia kalau turun atau naik bus itu harus dipayung. Tempat makannya harus steril. Coba Maya sebutkan tempat di Sumbar yang tempat makannya steril, nggak ada lalat, nggak ada orang, nggak ada apa, tapi makanan enak. Ada tempatnya? Sampai sekarang masih belum rekor. Sekelas Lemon Ombak atau restoran sederhana pun pasti ramai, orang ribut, anak-anak ramai. Iya benar. Nah, gimana cara menjaganya? Nah, itulah kita namanya memberikan perhatian yang lebih kepada ibunya. Ibu, mohon maaf ibu, tempatnya seperti ini. Dan itu beliau mau nerima begitu Bang? Dari awal kalau kita sudah tulus, ngomong dari awal, ibu perkenalkan nama saya Reza ibu, saya pembantu wisatanya. Mungkin selama 3 hari ini bakal banyak kurangnya ibu. Nah itu, tapi kami berusaha dengan baik bu, supaya perjalanan ibu menyenangkan. Jadi kita kayak bukan kelas ya jadinya. Kita tuh memang dituntut seperti itu, lemah lembut dalam berbicara, supaya kita mendapatkan hati. Padahal dalam hati apa? Ngedumel kan? Iya sih. Ini kok orang minta perhatiannya lebih banget. Ini gitu orang kan? Atau enggak ya? Sampai segitu ya dulu. Dan itu
Abang setelah perjalanan itu bukan kecewa enggak, tapi itu kayak ketawa sendiri jadi pengalaman pribadi. Oh iya. Oh mungkin besok next ada yang kayak gini, jadi nggak Iya. kaget lagi. Bisa jadi bahan pertimbangan ya. Nah betul. Jadi untuk tanggung jawab tour guide sendiri tuh, misalnya ada wisatawan nih bang yang minta tolong, kamu tolong angkatin koper saya tuh, kita harus seperti apa tuh bang? Jadi kalau kita udah jadi di dunia Guide, pariwisata atau di dunia biro perjalanan wisata, buang jauh-jauh dalam diri kita, kalian itu laki-laki atau perempuan, jangan pokoknya kalau kita disuruh-suruh itu menolak, kalian negatif ya. Iya. Kalau kita disuruh-suruh hanya sekedar ngangkat koper lah, suruh datang ke bandara jam 4 subuh lah, itu hal yang wajar. Ada satu cerita. Iya. Cerita ini lucu. Abang nggak sebutkan angkatannya. Oke. Yang jelas itu adalah junior abang. Oke. Dia ada magang di salah satu biro perjalanan yang ada di Indonesia. Waktu itu dia disuruh untuk ke bandara, ya. Ke bandara pagi-pagi jam 6. Karena pesawatnya jam 8 atau jam 9. Dan itu dia dapat tamu pejabat dalam tanda kutip om-om gitu. Oke. Ya. Dalam tanda kutip om-om. Jadi kakak ini, coba perhatikan. Kakak ini diminta foto sama bapak tadi, selfie. Jadi statusnya anak magang sama anak ini foto selfie. Iya. Oke. Habis dari itu dia nangis. Habis dari minta foto tadi nangis. Ngadu ke pimpinannya. Bang, tadi bapak itu minta foto ke aku. Kok nangis kamu? Dia nggak pernah, soalnya diminta-minta kayak gitu. Jadi hal yang wajar. Hal yang wajar kita itu diganggu tamu kalau yang perempuan ya. Tapi itu dalam kadar yang wajar. Bukan dalam kadar yang negatif ya. Iya. Kalau ini karena di podcast abang nggak berani ngomong yang vulgar. Oke. Karena kalau dunia pariwisata, kalau kita nggak bersinggungan dengan itu bukan dunia pariwisata. Iya benar. Hal-hal yang namanya prostitusi, pornografi, apalagi minuman keras, judi, itu adalah dunia pariwisata. Dan itu harus kalian, dan itu kita harus tahu, hanya sekedar mengenal. Jadi jangan kaget ketika ada singgungan-singgungan seperti itu, jangan kaget. Apalagi hanya sekedar bawa koper. Abang berawal dari bawa koper sampai bisa naik ke dalam bis dan ngomong sendiri. Iya. Berawal dari ngangkat koper bandara, mungkin Maya udah pernah tahu, udah pernah cerita kan, bawa koper lihat senior, gini cara ngomong. Iya. Itu dia. Oke. Jadi bang, kalau misalnya lah, ini bapak ini kayak mengancam nih, saya minta WA kamu ya, misalnya kalau saya datang ke tempat ini nanti saya hubungi kamu lagi. Terus kalau misalnya kita nggak ngeladenin wisatawan yang seperti itu, kemudian kita kayak terancam, itu gimana bang? Seharusnya tanggapan yang harus kita lakukan. Untuk saat ini yang pernah abang dapatkan, memang banyak yang perempuan, adik-adik kelas K atau kakak kelas senior kita, banyak yang seperti itu, dimintakan nomor WA. Tapi kalian pernah dengar kayak ini nggak di kampus? Apa itu? Itu terjadi di angkatan abang atau angkatan 2016 kalau nggak salah, atau 14. Kami itu kalau di jalan di lorong kampus, itu kita pakai high heel. Iya benar. Ya kan, pakai uniform. Iya. Sedangkan jurusan lain itu santai aja, pakai sepatu cash lah, pakai apa, santai kan. Tapi jalan di lorong ramai-ramai, tiba-tiba ada yang digodain sama cowok-cowoknya. Manakah, sales apakah, sales rokok kak, kayak gitu. Tapi apa yang dijawab dari perempuan anak pariwisata? Iya, kakak tadi digodain balik. Iya bang, apa mau apa bang? Oh 2014 senior bang, abang masih ingat tuh. Jadi mental itu sebenarnya udah diciptakan ketika kalian dalam perkuliahan. Jadi pas udah keluar dari kampus kalian sudah matang.
Jadi ketika ada goda-godaan hanya sekedar nomor WA, ya udah kasih aja. Di tempat bang, mintalah nomor rekeningnya. Kiralah nomor rekening gini bang. Godain balik. Iya. Dan mereka pasti ciut. Tuh, wisata. Iya. Oke, jadi Tipoders, memang kalau misalnya kita berbicara mengenai pariwisata ini memang sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali Nah, pembicaraannya. ini aja udah 30 menit ya? Iya, sudah 30 menit, nggak terasa kita ngobrol mengenai seputar tour guide tour leader saja. Jadi untuk menurut abang ya, membuat perencanaan perjalanan yang bagus itu seperti apa? Apanya dulu yang harus kita siapkan? Pertama yang harus kita siapkan adalah target pemasaran kita apa? Ya, pangsa pasar. Pangsa pasar kita apa? Seandainya pasar kita adalah sekolah, apa sih yang menjadi daya jual dari anak sekolah tadi? Iya. Contoh pangsa pasar kita adalah orang-orang dari unit desa. Biasanya mereka berpergian rame-rame berkeluarga, anak-anak ikut semua. Carilah rekreasi yang dimana bisa dimasukkan oleh keluarga. Iya. Jadi yang pertama adalah pangsa pasar. Oke. Yang kedua adalah Instagramable. Instagramable. Ya, Berarti mengikuti tren, Bang. betul. Oke. Ada beberapa pakai wisata dia tidak mempedulikan apa makannya apa, nginapnya, mungkin nginap masuk makannya apa, transportasinya apa, Akomodasi, Bang. akomodasinya. Iya. Tapi yang menjadi tolak ukurnya gimana hasil fotonya bagus. Oh, iya. Kalian pernah lihat pakai True Labuan Bajo? Pernah, Bang? Nah, gimana Labuan Bajo itu senior kalian Iya. tahun 2016? Mereka di sana tidak belajar gimana cara berbicara, tapi mereka belajar gimana cara memotret yang baik, gimana cara memfoto wisatawan itu dengan baik, dan itu bisa diupload. Dan itu dari daya jualnya. Oke. Dua itu aja yang menjadi sekarang yang pertama tadi pangsa pasarnya apa, Iya. kemudian Instagram itu. Kalau kalian udah menguasai itu, ya kalian enak. Media sosial satu lagi. Jago media sosial. Kalian anak pariwisata jago media sosial jadi pakai wisata. Iya. Nggak perlu jauh-jauh lah, nggak usah ngajak orang dulu lah. Kalian punya cowok, Iya. kalian punya pacar. Kalian buat rute perjalanan yang seharian kalian jalan-jalan dalam mobil atau dalam motor. Kalian berbicara tentang secara sedikit-sedikit tentang misalnya di Pekanbaru kita jalan-jalan Pekanbaru lah. Oh ini dulu bangunannya dulu ini. Ini nama jalannya dulu adalah jalan ini. Tahun sekian Belanda pernah masuk dan bla bla bla. Itu kalau udah menjadi seorang pemandu wisata loh. Gak usah bercerita tentang Secara duit nggak dulu. langsung ya, Bang. Gak usah Ya? cerita tentang duit Iya. dulu. Di situ belajar. Kemudian naik kasih lagi. Bawa keluarga. Abang dulu pertama-tama kali dari dunia pariwisata masuk kampus, ditodong suruh jelasin Istana Siak. Wis. Sana sih ya. Keluarlah ilmu ngeles. Wih. Ilmu yang sembarang ucap. Oh. Nah, jadi gimana bude-bude mungkin atau paman. Mantap anak nih rupanya. Tapi gimana kalau misalnya yang kita bawa itu rombongan jajaran dosen, Bang? Kan dia ilmunya lebih apa kan, Bang? Lebih luas wawasannya daripada kita. Terus kita kayak asal nyeplos, misalnya kayak ilmu ngarang yang Abang bilang itu. Mereka tahu sebenarnya apa, tapi mereka mengiyakan. Itu gimana itu, Bang? Nah, studi kasusnya, Bang. Biasanya tuh orang-orang yang bisa dikatakan dosen kan adalah orang-orang pintar. Iya. Biasanya orang-orang yang identik dengan kepintarannya biasanya mereka hanya memperhatikan ketika kita berbicara tentang pariwisata misalnya. Iya. Tapi dia udah menguasai. Abang pernah bawa guru sejarah malah. Oke. Terus sejarah. Guru sejarah Lampung gitu. Wisata ke Sumbar. Jadi abang bercerita tentang sejarah Bukit Tinggi, sejarah Cap Gadang, dan lain-lainnya yang ada di Minangkabau. Mereka gini-gini aja, angguk-angguk kepala. Karena dia udah tahu ceritanya seperti apa, segala macam itu Iya. salah sebenarnya. Ah. Tapi dia karena dia tuh ngerasa di sini nih kita hanya menyampaikan, kalau salah kita mohon maaf. Dari awal kita udah penting dalam pembukaan
Kami hanya sekedar menyampaikan informasi, mungkin ada data yang berbeda dari Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kamu masih ingat tuh kata-kata yang pertama kali? Karena aku tahu background mereka adalah guru sejarah. Iya. Pasti tahu lah jam ngajar seperti apa. Iya. Tuh. Berarti yang harus kita utamakan itu kita harus berpenampilan meyakinkan dari aura. Timbulkan aura-aura yang meyakinkan bahwa kita bisa pandai berbicara. Padahal bohong tuh. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Bang. Jadi komponen inti daripada paket wisata sendiri itu apa? Misalnya kayak kita lain kan mahasiswa seperti ini nih, mau buat paket wisata kecil-kecilan itu yang intinya apa Bang? Kalau skala dunia kampus ya. Oh ya, kalian punya ini nggak apa namanya tuh divisi apa namanya? Bagian apa Bang? Divisi apa kalau kalian di pariwisata? PWM. Nah, ya PWM. Oke. Kan abang dulu udah pernah sebelum Jembang Ivan lah kalau nggak salah tuh. Mereka tuh punya konsep gimana membuat suatu paket wisata yang dimana ngejualnya itu adalah untuk pengurus. Jadi pengurus itu udah punya tabungan, tabungan kas. Jadi mereka jalan-jalan menggunakan kas yang ada. Jadi dari kas tersebut dapatlah semacam dokumentasi yang bisa dijual ke adik kelasnya. Itu yang pernah abang tawarkan dulu. Untuk sekarang seperti itu. Contohnya apa? Misalnya, oh ya kalian udah pernah ke itu kan? Apa namanya yang nyusuri sungai? Gema Bang. Desa Gema, Gulamu. Iya. Hal-hal seperti itu kan laku di kampus. Iya. Anak-anak kampus laku. Iya. Pertama murah, kemudian Instagramable juga. Iya. Ya kan? Tidak perlu biaya yang mahal. Untuk awal sih seperti itu. Kemudian nanti kalau mau tahap lebih tinggi lagi, lebih banyak-banyak lihat Google Map. Oke. Intinya pahami Google Map. Sebelum ke Sumber dulu abang belum pernah ke Jamgadang malah. Oh. Mana duluan itu Bang kalau kemarin abang ke Sumbar? Hah? Kemarin abang ke Sumbar kemana duluan tujuannya? Ke Padang. Nggak pernah singgah ke Jamgadang malah. Iya. Ya tapi dengan ada Google Map, ini Jamgadang. Oh di sini pas akhirnya. Abang punya kegilaan dulu. 2020 sebelum Covid. Iya. Abang dulu ke Jogja sebulan ke Jogja, cuma pengen tahu di mana parkir bus, di mana objek wisatanya, apa-apa aja di Jogja. Dari pusat kota Malioboro sampai ke Borobudur itu berapa jam? Dari Borobudur ke Prambanan itu berapa jam? Jogja ke Dieng itu berapa jam? Itu kegilaan abang dulu sebulan di Jogja. Siapa yang abang azabkan? Abang aniaya. Anak 2016 yang magang di sana waktu itu. Jadi relasi-relasi kita sebagai anak-anak perwakilan di pariwisata itu sebenarnya kita itu setiap angkatan itu adalah rekan kerja yang saudara. Benar. Jangan ada perbedaan antara kita beda angkatan. Iya. Aku senior kalian nih. Harus hormat lah. Itu nggak bisa ya begitu. Yang pikiran kayak gitu harus dibuang jauh-jauh. Oke, makanya kan balik lagi ke tadi. Sebenarnya adalah keinginan pribadi. Dari diri sendiri. Keinginan diri sendiri gimana kita bisa maju. Iya benar. Kalau kita mau benar-benar terjun dunia pariwisata ya habis bahasa Inggrisnya harus, kemudian jangan capek, jangan sakit-sakitan, jangan mabuk dalam perjalanan. Oke, jangan mabuk. Kalau kalian udah mabuk dalam perjalanan nggak usah jadi pemandu wisata. Payah. Ya serius. Syarat utama sebenarnya wisata salah tadi Mei. Jangan mabuk di jalan itu syarat utama tuh. Bukan penampilan. Jangan mabuk. Ya gimana? Kalian ngurus orang nanti kalian diurus. Iya benar. Tapi kalau jadi pemilik BPW-nya boleh. Kalau pemilik bironya lantai lah. Ya kan? Nah, suruh nanti suruh abang berangkat. Gak apa-apa. Boleh. Seperti itu. Oke. Jadi yang harus kita pahami dalam dunia pariwisata ini hospitality yang pertama. Ya. Kemudian kita itu harus meyakinkan orang dengan aura kita. Aura tubuh kita, ya benar sekali. Oke.
Jadi Bang Eja, sekian podcast kita mengenai All About Tourism nih. Kita udah banyak kali bicara mengenai apa itu tour guide, tourism dan juga pariwisata nih. Udah. Abang tambahin sedikit, boleh? Oke, boleh. Untuk yang mendengarkan podcast ini, Iya. mungkin ya targetnya adalah adik-adik yang masih dalam dunia perkuliahan, benar kan? Iya benar. Ya, pesan abang cuma satu, tetap semangat dalam dunia perkuliahan. Ya, abang ada diskusi sebelum podcast ini ada. Abang sempat diskusi beberapa senior yang dimana mereka itu kerja tidak sesuai dengan dunia pariwisatanya. Menurut persentase yang abang buat nih, rata-rata dari lulusan itu semuanya nggak ada yang menjadi seorang pemandu wisata. Dari angkatan 2010 sampai sekarang lulusan 2018, 10 orang mungkin tidak lebih dari itu yang jadi benar-benar terjun di dunia pariwisata. Ini berbeda dengan perhotelan ya. Iya. Perhotelan mungkin tamat dari perhotelan langsung jadi Kerja di hotel. Linear. Tapi kalau kita kita lulusan pariwisata UPW, apa kita setelah itu langsung jadi seorang pemandu wisata atau bekerja di biro perjalanan wisata? Enggak kan? Ya tidak menjamin itu. Tidak menjamin. Tapi jangan risau, jangan salah jurusan aku nih. Iya, nggak boleh, kita nggak boleh mindset kayak gitu ya Bang ya, nggak boleh. Ada untungnya. Poin. Untungnya di dalam dunia perkuliahan kita, makanya abang selalu bilang ke adik-adik yang abang kenal yang udah akrab. Iya. Cobalah untuk jangan monoton dalam dunia perkuliahan. Yang datang ke kampus langsung pulang. Sebenarnya nilai kalian di IPK, nilai kalian di Sempro atau di Ijazah Kompre, barangkali. itu tidak ada gunanya malah. Itu nilai di ijazah yang berbesar. Nilai ijazah kalian A+ pun di atas A+ kan? Iya. Mungkin 101 nilai kalian tuh. Udah A aja Bang. A aja sekarang nggak ada A+-nya. Ya, kita A+ lah abang bilang. Karena udah tinggi kali ratingnya. Iya. Kalau nilai kalian udah tinggi sekalipun tapi kalian tidak punya soft skill, public speaking kalian nggak ada, penampilan kalian ya amburadul segala macam, Lantak lah sana ya Bang ya. Nah, Perhatikan apakah itu dari nilai jual kalian untuk bisa bekerja? Oh ya enggak dong. Di manakah kalian dapat itu? Dari luar. Dari luar. Tidak ada, di slide dosen tidak ada. Iya ya. Kita harus pandai. Salah satunya di Himapar. Masuk Himapar, kalian akan ketemu dengan pressure yang sangat luar biasa. Iya benar. Ya. Kemudian masuk BEM mungkin. Magang jangan sampai dapat tempat magang yang bisa dikatakan jelek. Cobalah magang di luar, keluar dari zona-zona nyaman kalian. Dan itu jadi daya jual kalian. Kebanyakan ya, orang-orang yang tamat UPW adalah orang-orang yang bakal kerja di bank. Kenapa bisa dibilang gitu Pak? Pelayanan. Oke, hospitality. Hospitality. Penampilannya bagus, ramah-ramah. Iya. Tapi nilai di skripsinya apa? Kadang B, kadang C. Itu disingkirkan dulu. Tapi soft skill kalian apa? Nah itu dia. Jadi pesannya jangan mudah gulana walaupun banyak tamatan UPW yang tidak menjadi seorang pemandu wisata. Tapi kalian punya kans untuk masuk dunia kerja lebih cepat ketimbang jurusan lain. Oke, benar. Boleh dikatakan fisik jurusan UPW, jurusan pariwisata adalah jurusan yang mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Itu udah jamin. Oke. Udah ada bukti lapangan. Oke, mungkin itu aja. Thank you udah diundang dari Mapar. Ya, thank you Bang Eja udah mau jadi pembicara kita pada podcast kali ini. Oke, Tipoders yang mendengarkan podcast ini, kami dari tim Mapar mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.